pernyataan saya terkait dengan kalau zona merah itu berada ataupun mal berada di zona merah tersebut, sehingga perkantoran-perkantoran di sana ataupun perkantoran yang berada di zona merah terkena pembatasan WFH harus 75%, maka tentunya akan berpengaruh kepada pusat perbelanjaan yang berada di lokasi tersebut. Umumnya berdasarkan data selama ini, para pekerja perkantoran itu menyumbang kurang lebih 30% dari pengunjung di suatu pusat perbelanjaan di sekitar perkantoran tersebut. Jadi kalau 75% ini mereka tinggal di rumah, tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi pusat perbelanjaan. Ya memang sampai dengan saat ini zona merah masih ada di daerah permukiman, mudah-mudahan tidak melebar ke daerah-daerah khususnya CBD di Jakarta yang dimana banyak perkantoran dan juga banyak pusat perbelanjaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Alfonsus, untuk Anda melihat lonjakan kasus akhir-akhir ini yang semakin meningkat, ini seperti apa dari asosiasi sendiri? Apakah ada antisipasi atau ada kekhawatiran, Pak? Ya, saya ingin membahas sedikit dulu mengenai kondisi pusat perbelanjaan saat ini. Jadi sampai dengan Juni tahun ini, kondisi tahun ini sudah lebih baik dari tahun lalu. Khususnya juga pada bulan lalu, ya tingkat kunjungan cukup tinggi dikarenakan dengan Idul Fitri. Memang pada memasuki bulan Juni ini tingkat kunjungan memang sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi itu umum karena pada saat normal pun setelah libur Lebaran itu biasanya pusat perbelanjaan memasuki kondisi low season. Saya kira kondisi tahun ini lebih baik dari tahun lalu karena ada dua hal. Pertama adalah karena masyarakat sudah terbiasa, sudah bisa beradaptasi dengan kehidupan selama pandemi ini. Kemudian juga ada satu faktor lagi, perihal vaksinasi. Jadi vaksinasi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini mendorong sentimen positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan. Saya kira itu dua hal yang menjadi sangat penting yang mendorong tingkat kunjungan menjadi lebih baik dari tahun lalu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ada satu hal yang sulit dikontrol, yaitu jumlah kasus positif. Jadi sebetulnya trennya sudah baik sekali sampai dengan Juni ini bisa mengarah kepada pemulihan ekonomi, tetapi tiba-tiba jumlah kasus positifnya meningkat. Inilah yang sangat mengganggu dan ini sulit diprediksi. Kita sudah bersiap-siap mengantisipasi segala hal, kondisi perekonomian sudah berjalan di atas rel yang baik menuju normal, tetapi tiba-tiba jumlah kasus positifnya meningkat. Nah inilah yang bisa mengganggu pemulihan daripada perekonomian, khususnya kondisi di pusat perbelanjaan. Oleh karenanya kami berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, agar supaya bisa melakukan penegakan atas pemberlakuan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus bisa diberlakukan dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Dan konsisten ini selalu saya sampaikan dan berulang-ulang dan selalu saya garis bawahi karena menjadi sangat penting kata-kata konsisten ini. Kenapa? Kalau terjadi lagi pembatasan-pembatasan ataupun penambahan pembatasan, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, itu bisa langsung menurunkan jumlah pengunjung. Seperti yang pernah terjadi pada awal tahun ini. Itu tingkat kunjungan menjadi hanya tinggal 10% sampai dengan maksimal 20% saja. Apa yang telah tercapai dengan saat ini itu bisa menjadi sia-sia karena untuk mengembalikan lagi kondisi supaya tingkat kunjungan menjadi lebih tinggi lagi itu sangat sulit. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.